Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami dari SMA Kemala Bayangkari 3 Porong, kami akan melakukan ujian praktek bahasa Jawa. Di sini kami akan mengambil tema Candi Pari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rara Andini Eka Palastri dari kelas 12-1, absen 27. Nama saya Nur Aini Dwi Novita dari kelas 12-1, absen 24. Di sini kami sudah bersama penjaga dari Candi Pari. Bapak siapa namanya? Saroni. Bapak Saroni. Oke, jadi kita mau bertanya tentang sejarah Candi Pari nih kepada Bapak Saroni. Dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bisa diceritakan Pak sedikit tentang sejarahnya Candi Pari? Kalau Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandaletan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walangangin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen untuk minta padi ke sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang Jaka Pandaletan dengan istrinya ini ingin mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama Desa Kedungras, karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa Jaka Pandaletan dengan istrinya, maka dia ditangkap. Setelah ditangkap itu, sebelum meninggalkan Desa Kedungras, Jaka Pandaletan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini lumbung padi, istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandaletan menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi. Tempat menghilangnya Jaka Pandaletan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walangangin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Candi Pari ini sesuai tahun yang tertulis di atas pintu candi, dibangun pada tahun 1371 Masehi. Jadi usianya sudah hampir 655 tahun. Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99. untuk pertanyaan selanjutnya, adakah cerita legenda atau mitos yang berkaitan dengan Candi Pari? Kalau mitos itu jadi pengunjung bukannya nggak boleh, disarankan jangan foto 3 orang di dalam komplek Candi Pari ini. Hanya itu. Di dalamnya? Di dalam pagar Candi Pari ini, pokoknya di dalam komplek Candi Pari ini. Di sekitarnya itu? Iya, pokoknya bukan nggak boleh ya, disarankan jangan foto bertiga, hanya itu. Oh. Kan kemarin kita kan sempat ke dalam ya Pak ya. Di situ ada patung-patung Ya, gitu, patung yang apakah nggak ada lengkap. ceritanya? Karena memang Candi Pari ini kan tempat sembahyang. Jadi di dalam candi dulu banyak tersimpan patung, pripeh. Jadi pripeh itu kotak batu yang ada lubangnya 9. Cuma waktu zaman penjajahan Belanda, patung-patung itu habis diambil sama Belanda. Hanya tinggal satu yang nggak utuh, nggak ada kepalanya. Jadi patung di Candi Pari ini bentuknya semuanya laki-laki. Kalau di Candi Sumur itu patungnya bentuknya perempuan semua. Karena di Candi Pari itu nggak ada atap pelindung. Jadi patung yang rusak yang sebelah utara di dalam bilik candi itu, patung perempuan itu adalah patung dari Candi Sumur. Selanjutnya Pak D, sejak kapan Bapak bertugas untuk menjaga Candi Pari? Saya mulai tahun 94. 9. Berarti berapa tahun? 31 tahun. Oh, 31 tahun. Lama ya? Iya. Biasanya Bapak melakukan perawatan sama menjaga Candi Pari itu seperti apa Pak? Kalau perawatan kami nggak diperbolehkan menggunakan bahan kimia. Jadi perawatannya itu manual. Karena itu berhubungan dengan data yang rawan kalau kena kimia itu mungkin bisa rapuh. Jadi kami hanya manual, itu saja. Disiram pakai air gitu aja? Apa? Seperti apa Pak? Disiram, bukannya disiram pakai air ya, hanya mungkin kami nggak diperbolehkan membersihkan lumut. Kalau di musim hujan itu pakai sapu lidi. Sebenarnya teknisnya itu harus pakai sikat gigi, tapi hanya dengan 3 petugas nggak mungkin itu kami lakukan. Jadi curi-curi waktu kami membersihkan pakai sapu lidi. Untuk di depan ini Pak, di sebelah sini itu adalah batu-batu bekas apa? gapura. Dulu ada 2 lebih bagus, lebih tinggi ditukar untuk pos ini. Itu kalau digali mungkin ada bekas jalan
yang mengarah ke Candi Sumur sebagai bukti Candi Pari sama Candi Sumur itu jadi satu lokasi. Jadi bukan bekasnya apa Gapura. candi gitu. Bukan, Apa? Gapura Pagar pintu gitu. masuk. Enggak. Oh, gapura. Iya. Bagaimana respon pengunjungnya Candi Pari terhadap adanya Candi Pari ini, Pak? Kalau respon dari pengunjung lokal itu jarang ya ada yang berpendapat atau mengagumi tentang cagar budaya Candi Pari ini. Kebanyakan yang mengagumi itu dari pengunjung luar negeri. Oh, luar negeri. Sering apa gimana, Pak? Kalau pengunjung dari luar negeri itu ya kadang-kadang mungkin 1 bulan itu 10 orang, tapi kalau untuk pengunjung lokal, apalagi sekarang ada edukasi anak-anak sekolah berhubungan dengan pelajaran P5, pengunjung ke Candi Pari ini sudah menginjak 1.000 lebih per bulan. Selanjutnya Pak, apakah ada kegiatan budaya atau upacara tertentu masih dilakukan di sekitarnya Candi Pari ini? Kalau upacara ya mungkin hanya bersih desa 1 tahun sekali menjelang bulan puasa. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, apakah ada pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kami sebagai para anak muda agar selalu peduli dengan peninggalan sejarah seperti Candi Pari? Karena selama saya menerima anak-anak sekolah itu jarang yang mengagumi budaya sendiri, malah dia lebih mengagumi budaya orang lain yang nggak tahu manfaatnya untuk mereka itu apa. Jadi mereka itu merasa kalau nggak ikut ke barat-baratan katanya ketinggalan zaman. Jadi kita itu harus lebih fokus dengan budayanya sendiri karena nenek moyang kita itu sudah susah payah meninggali budaya untuk anak cucunya supaya itu tetap dilestarikan karena kita bolehlah kita bangga dengan mungkin kebudayaan orang lain tapi jangan dilupakan kebudayaannya sendiri. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah Oke. meluangkan waktu untuk wawancara kami, tugas kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Itu tadi sesi wawancara kami bersama petugas yang menjaga Candi Pari. Kami selaku siswi SMA Kemala Bayangkari 3 Porong mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah terlibat dalam ujian praktek kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.